Hola amigos parantos, kumaha damangos. Kita udah masuk part 16 nih, dan itu berarti tinggal sedikit lagi season 3 akan berakhir. Dan dari kalian ada yang nanya kapan season 4-nya rilis kan? Sayangnya sampai saat ini kita juga belum tahu tuh. Tapi kalau season 3 udah selesai, kita bakal review Donghua yang gak kalah seru dari Wu Gengji. Oke, sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang review tetangga. Para dewa kuat yang sebelumnya sudah dikalahkan bisa bangkit kembali bahkan setelah terluka parah, sedangkan prajurit suku kegelapan telah kehilangan 10% kekuatan mereka. Kongku mengetahui jika itu ulah dewa yang bernama Zen Chan yang memberikan lingkaran kehidupan pada para dewa di medan pertempuran, membuat mereka mempunyai keabadian. Sebenarnya kekuatan para jenderal besar melebihi kekuatan para protos, tapi para dewa itu bisa bangkit lagi walaupun telah dibunuh. Melihat itu, Nitian memerintahkan Kung Dao dan juga Yolei mencari Dewa Zen Chan. Kung Dao dan Yolei yang terbang menaiki Gudiao dikejar beberapa pasukan, tapi jenderal lain membantu mereka agar bisa lolos. Sementara di tempat lain, Bai Bai Chai dan Ahsi yang tak ikut bertarung bertugas merawat prajurit yang terluka. Beralih ke tempat Dewa Zen Chan yang ditemui oleh Shen Yan. Sebenarnya Zen Chan dewa baik yang tak suka membunuh, namun karena ia tak ingin Protoss kalah, maka bersedia menggunakan kekuatannya untuk membantu para dewa. Sementara Sising yang kebingungan oleh kekuatan Xuan Feng yang bisa memperbanyak dirinya, akhirnya memutuskan untuk menyerang semua kloningan dewa itu dengan sangat cepat. Namun ternyata tubuh asli Xuan Feng tak ada di sana karena akhirnya ia menyerang Sising dengan kekuatan badainya hingga terjatuh. Saat terjatuh itu, Sising melihat Kung Dao dan Yolei yang masih dikejar beberapa dewa dan akhirnya ia memutuskan untuk membantu mereka dengan menyerang para dewa tersebut. Ketiga dewa kuat melihat Sising terbang ke arah Dewa Zen Chan dan Xuan Feng pun mengejarnya. Di tempat lain, Ahlan ternyata telah sampai di penjara para dewa. Kembali ke medan pertempuran, Nitian terlihat dikepung oleh beberapa Protoss yang bersiap menyerangnya. Tiba-tiba penyakit Nitian kambuh pada saat yang sangat tidak tepat, membuatnya tak bisa menggunakan kekuatannya. Melihat jenderal besarnya terpojok, Wu Xiang datang membantu tapi ia akhirnya tertusuk oleh pedang salah satu dewa. Tapi beruntung Wu Xiang mempunyai kekuatan tubuh yang luar biasa. Wu Xiang bertanya kenapa Nitian terlihat lemah karena memang hanya Ahu yang mengetahui tentang penyakit Nitian. Wu Xiang bilang ia tak hanya menganggap Nitian sebagai jenderal besarnya tapi juga sebagai saudaranya dan lalu melanjutkan pertarungan. Mendengar kata-kata Wu Xiang itu, Nitian bisa kembali bangkit tanpa memperdulikan rasa sakitnya. Wu Xiang yang melawan tiga dewa sekaligus terpojok dan ia tertusuk oleh senjata para dewa itu. Wu Xiang yang sudah terluka parah menyangka kalau ini adalah akhir dari hidupnya, tapi kemudian Nitian datang dan mengakui penyakitnya. Nitian bilang karena penyakit itu ia tak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan mengajak Wu Xiang bertarung di sampingnya. Wu Xiang yang hampir mati bangkit kembali walau tubuhnya telah goyah dan bersama-sama mereka menyerang para dewa itu. Kembali pada Sising dan dua jenderal kegelapan yang menuju ke tempat Zen Chan. Mereka dikejutkan oleh kedatangan Xuan Feng yang mempunyai kecepatan melebihi siapapun hingga bisa menyusul mereka. Bahkan dengan kecepatannya itu membuat Sising tak berdaya. Sising meningkatkan kekuatan Phoenix abadinya dan mengepung Xuan Feng menggunakan sayapnya. Karena Sising menghalangi Xuan Feng, Kung Dao dan Yolei pun bisa sampai di tempat Zen Chan. Yolei langsung memanah dewa itu bersamaan dengan Kung Dao yang turun ke arah Zen Chan. Hebatnya, Dewa Zen Chan bisa menghindari panah dan serangan Kung Dao tanpa melihatnya. Karena serangan pertamanya gagal, Kung Dao menyerang dewa itu dari berbagai arah tapi ia tak bisa mengenai Zen Chan sama sekali. Bahkan, Zen Chan bisa mengembalikan keadaan di sekelilingnya yang rusak akibat serangan Kung Dao seperti semula. Tak hanya itu, tanpa menyentuh Kung Dao, ia bisa membuatnya roboh dengan mudah. Yolei yang melihat hal tersebut mengerahkan semua kemampuannya untuk menyerang Zen Chan. Yolei menggunakan panahnya yang bekerja seperti rudal yang tak akan berhenti sampai panah itu bisa mengenai targetnya. Terlihat, Zen Chan tertusuk salah satu anak panah tapi ia tak terluka sama sekali. Di sana terbongkar jika kekuatan ilahi Zen Chan bisa mengembalikan serangan musuhnya dan akhirnya Yolei pun tertusuk oleh panahnya sendiri. Sementara di medan perang, keabadian para dewa melemah karena perhatian Zen Chan sedang teralihkan.
Melihat kesempatan itu, Ziyu bilang bunuh para dewa sebelum luka mereka pulih. Bener aja, Nitian bisa membunuh salah satu dewa dan mengambil cahaya keabadian Zenchan dan melemparkannya, membuat semangat semua orang bangkit kembali. Ziyu bisa mengalahkan lawannya dengan cara membakarnya menggunakan pedang Qi. Sedangkan Wugeng dengan sedikit kelicikannya melempar bom tangan yang berisi bubuk putih hingga mengaburkan pandangan si dewa cambuk dan lalu membunuhnya. Zenchan mengetahui jika beberapa dewa yang dilindunginya telah tewas bersamaan dengan itu, datang ular yang memiliki banyak kepala yang merupakan pasukan penyergap dari suku kegelapan menyerangnya. Zenchan bisa mengikat ular itu menggunakan tasbihnya, lalu muncul seorang anak dari suku kegelapan. Zenchan tak bisa bergerak karena terkena racun ular yang kata anak itu tercipta dari mimpi buruknya. Anak itu ternyata merupakan salah satu jenderal pasukan kegelapan yang bernama Guimei Senlin. Senlin memasukkan Zenchan ke dalam sebuah kotak yang ia bilang telah mengirim dewa itu ke dunia lain. Karena kehilangan Zenchan, para dewa sudah tak memiliki keabadian dan bisa dikalahkan oleh pasukan pemberontak. Bahkan, para jenderal kegelapan semakin tak terkalahkan dan terlihat kekuatan mereka bisa mengungguli pasukan Protoss. Bahkan, Xiongji yang barbar dengan sengaja membiarkan dirinya diserang oleh dewa dengan kekuatan racun. Tapi racun dewa itu tak berpengaruh, malah Xiongji bisa menghabisi dewa tersebut. Nitian memerintahkan semua pasukannya untuk terus maju, sedangkan Bailian dan Tianhu sudah menjaga di depan gerbang. Senlin mengirim pesan pada Nitian melalui ularnya yang katanya patung di depan mereka adalah para pemberontak yang dikalahkan oleh para dewa dalam perang beratus tahun lalu dan dihukum menjadi batu. Walau menjadi batu, dewa-dewa kuno itu tidak mati dan bisa bangkit jika mendapatkan kesadaran mereka kembali. Setelah mengirim pesan itu, Senlin memeriksa keadaan Kung Dao dan Yole yang sudah terluka parah, tapi kemudian ia berteriak kesakitan karena ternyata Zenchan bisa melepaskan diri dari kotak mimpi buruk yang mengurungnya. Kembalinya Zenchan juga mengembalikan keabadian para dewa terkecuali dewa yang sudah mati dalam perang. Namun, Nitian melihat jika cahaya-cahaya itu juga masuk ke dalam patung dewa-dewa kuno yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka, yang tentu patung-patung itu akan membantu mereka melawan para dewa. Senyan yang melihat patung dewa kuno akan bangkit memerintahkan Tianhu dan Bailian maju ke garis depan. Dan benar aja, tak lama patung-patung batu itu bergerak dan langsung menyerang pasukan Protoss. Pasukan pemberontak naik ke atas patung-patung batu itu yang bergerak menuju ke alam dewa. Kembali ke tempat Zenchan, ia menghukum ketiga jenderal dengan kekuatan ilahinya, membuat ketiga jenderal itu merasakan kesakitan dari semua luka yang mereka berikan pada orang lain. Dan kata Zenchan, itu adalah sebuah karma. Zenlin lalu mengeluarkan dua ular yang ternyata ia tak berniat menyerang Zenchan, tetapi dua ular itu membawa Kung Dao dan Yole untuk menyelamatkan mereka. Sementara Senlin akan berkorban dan ia siap mati di tempat itu. Zenchan tampak sedikit terlihat bingung dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Senlin. Di tempat lain, pasukan pemberontak telah sampai di alam dewa karena bantuan dari patung dewa kuno. Ahu menghampiri Wuxiang yang sudah tak bergerak, ternyata Wuxiang pun harus gugur di tempat itu. Nitian berkata ia tak akan menangis untuk saudaranya itu, tapi akan terus bergerak maju. Kita kembali ke tempat Senlin yang sudah sekarat di hadapan Zenchan. Walau sekarat, Senlin bisa meningkatkan kekuatannya dan menyerang Zenchan untuk mati bersamanya dengan serangan terakhirnya. Ternyata Zenchan tak terluka sedikit pun, namun Senlin tewas dan diubah menjadi sebuah pohon. Zenchan yang salut dengan pengorbanan Senlin bilang jika mereka bertemu dalam situasi lain, maka Zenchan akan mengajarinya. Nitian yang mengetahui jika Senlin telah gugur dalam perang, semakin marah dan terus maju, tapi Tianhu kemudian menghadangnya. Sementara di penjara para dewa, Ahlan akhirnya berhasil menemukan Fuzi dan mencoba membebaskannya. Tapi Fuzi bilang ia sudah tak punya harapan. Sedangkan Ahlan masih punya tugas yang lebih penting. Sementara Tianhu bilang jika pemberontak hanya bisa melangkah sampai di sini, dan ternyata keempat dewa agung telah berada di sana, bahkan Zenchan yang awalnya tak mau ikut bertempur. Mereka membentuk formasi dan menggabungkan kekuatan hingga bisa memindahkan semua orang ke tempat lain yang berbeda-beda.
Para jenderal dikirim ke tempat pasukan Protoss yang memang sengaja telah menunggu untuk mengepung mereka. Sedangkan Wugeng sendirian dikirim ke sebuah reruntuhan dan langsung ditemui oleh Bai Lian. Ternyata Bai Lian tak sendiri karena dia membawa Li Jing bersamanya. Sedangkan Nitian berhadapan langsung dengan Tian Hu. Nitian bilang untuk menghancurkan formasi itu adalah dengan cara mengalahkan Tian Hu dan Dewa Agung lainnya. Nitian pun langsung beradu kekuatan dengannya. Nitian tampak tak menahan serangan Tian Hu, tapi ternyata ia bisa menebas Tian Hu dengan kecepatan pedangnya. Di lain tempat, Ziyu dihadang oleh Zhen Chan sementara Sising harus berhadapan dengan Huang Feng. Huang Feng bisa menyerang Sising hanya menggunakan jarinya, namun Sising pun bisa menyerang balik. Kembali pada Fushi yang meminta Ahlan untuk menghancurkan kekuatan menyeramkan yang bisa membuat Wugeng dan teman-temannya kalah dalam perang. Fushi memberikan kekuatan ilahi pada Ahlan. Dan saat Ahlan akan pergi, Fushi meminta maaf karena keegoisannya membuat Ahlan menderita karena ia harus kehilangan suaminya. Dan lagi ternyata hati Dewa Ahlan telah diambil oleh Shen Yan karena Shen Yan tak mempercayainya. Namun Ahlan bilang kalau ia tak pernah membenci Fushi karena ia telah menganggap Fushi sebagai ayahnya sendiri. Nitian dan Sising bertarung dengan sangat hebat dengan lawan mereka masing-masing. Sementara Wugeng dibuat terkejut karena Bai Lian telah membunuh semua budak yang dulu telah ia bebaskan, dan itu semua atas informasi dari Li Jing. Sedangkan Ziyu tampak masih curhat sama Zhen Chan tentang kehidupan manusia dan part 15 pun selesai. Walah, yang lain berantem, Ziyu cuma ngobrol doang guys. Mudah-mudahan di part selanjutnya Ziyu udah gelut ya sama Zhen Chan. Oke, karena videonya udah selesai, gue Ega mohon undur diri dan gak yakin movie. Pamit.